Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi la hadratan nabi wa lin nabi bi sirri nabi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa la wa bihi syayikhuna khususan yang dari surahul awliya syaikhul qadir jailani wa syashaman al-madani wa shimama rasul bin abdullah khalam bain al-banjiri wa murabbir ina syekhana zini wa bin sahub wa maratan wa syekhana wa syekhana Ahmad Bakri ibn Ahmad syekhana ibn Asmani khususan ya arwah mama kita, arwah abah kita, arwah anak sanak kita, ambil khusus arwah laki kita, anak kita yang telah mendahului kita, kita kirimkan fatihah kepada mereka syai'unillahi lahumul fatihah wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا زمرنا بركتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى وصحبه أجمعين ولقد الله تعالى يا الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم وقودها الناس والحجارة فنقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وذكر هذه المرجع أو كما قال الرسول صدق الله العظيم الحمد لله كتب رسول الله القرآن dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis ilmu di tempat ini mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat dengan kita berada bersama-sama hadir mudah-mudahan diampuni Allah taala dan kita dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah dan kita hidup beriman mati beriman sempurna iman masuk surga dengan Rasul khairul anam amin ya rabbal alamin masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini mudah-mudahan kita berada calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala amin. Harapan terakhir orang-orang ahli neraka adalah dikeluarkan daripada siksa api neraka. Sebanyak apapun dia punya dosa, tapi ada iman walaupun sebiji zarrah, pasti ia akan dikeluarkan dari neraka. Sebanyak apapun maksiatnya, sebanyak apapun kesalahannya, sebanyak apapun dosanya, andai ada iman sabiji jarah itu nanti kita sabiji anggaplah biji tahu
biji lumbuk sabiji aja, biji sawi harus sebiji sawi iman itu maka dijamin masuk surga. Makanya ujar Rasulullah, kullu ummati dakhala jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali man kadahaku. Nang kadahakun siapa ya Rasulullah? Ujar baginda kita Rasul, man aqwani dakhala jannah, man asani illa man aba. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan aku, masuk surga. Orang yang tadi ada beriman dengan Allah, maksiat dengan Allah, maksiat dengan aku di sini, maka ingin itu adalah enggan masuk ke dalam surga tadi. Lalu ada yang bertakun, neraka itu berapa macam bro? Neraka itu ada 7 pintu, surga ada 8. Namun dilihat hitungan lama ini masih banyak orang masuk surga ketimbang neraka. Karena lawangnya aja 8 surga. Pintunya ada, pintu neraka ada 7. Jadi neraka itu dalam riwayat saking panjangnya ke bawah 7 tingkatan itu, andai batu digugurkan kayak gunung tuh, digugurkan batu, amun matiur kan jatuh pada bumi ini hitungan berapa menit sampai kan. Makanya kalau tanda-tanda malam Lailatul Qadar tidak ada matiur yang jatuh. Ya, dalam sebuah penelitian setiap malam ini meteor itu jatuh karena orang 20.000 yang jatuh ke bumi. Bintang itu kalau kada salah menurut para analis antariksa orang ahli perbintangan tadi itu kalau yang bintang itu hampir 20 bintang yang jatuh. Kalau yang meteor pecahan itu sampai 20.000 setiap hari. Tapi hebatnya bumi kita ini ada atmosfer pelindung tubuh. Jadi sebelum masuk jatuh ke bumi, atmosfernya itu 64. Yang seandainya kayak atmosfer itu 60. Jadi hebatnya bumi ini diciptakan Allah, ada anti kekebalan dari serangan dari luar. Tapi malam Lailatul Qadar riwayatnya tidak ada yang jatuh, semua diam. Nah itu kisahnya, langit diam, meteor diam, bumi ini, lautan diam, angin diam, semua diam. Makanya kalimatnya, ada malam Lailatul Qadar tidak ada meteor yang jatuh, bintang yang jatuh. Makanya dulu ada seorang ahli antariksa dan meneliti pas malam Lailatul Qadar. Ia melihat cahaya memancar dari Baitullah sampai ke langit. Dari penelitiannya di situ yang masuk Islam. Aku tidak pernah melihat setara ini, dan semua tadi planet di antariksa itu berada diam, dan cahaya menembus bumi sampai ke atas. Yang menyambar ke atas pada langit ketujuh, berarti sampai ke atas. Itu ditelitinya. Lalu ujar orang Islam pada kawannya, itu adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar min khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kisah tadi. Ini masuk Islam.
Ada juga orang masuk Islam gara-gara naik ke bulan. Nah, siapa ngarangnya tuh? Sunan. Siapa ya? Neil Armstrong itu naik ke bulan. Hanya mendengar suara ajan di situ. Masuk Islam. Jadi ujarnya gemas suara anjing di bumi direkam di aras. Sekali lagi, gemas suara zikir pian nenek itu bergema sampai ke atas. Jadi malaikat tahu siapa anjing. Hanya ada kalau kisah Habib Umar. Hari aku mendengar orang bersalawat di atas gemuruh pada malam Senin. Aku memandang dengan pandangan kasar yang diberikan Allah. Siapa yang bersalawatan di atas langit itu? Maka aku lihat ternyata menjadi sidin lihat kisah ini. Ternyata menjadi sidin guru sekolahnya dengan ribuan para murid-muridnya bersalawat. Artinya salawat di bumi Allah nampakkan di atas. Maka heboh para malaikat melihat kemuliaan itu. Karena takzimnya orang membaca salawat itu sebegitu Allah memberikan kemuliaan di negeri akhirat. Walaupun orangnya mati sudah, tapi di atas langit gemanya masih lagi dapat dilihat oleh makhluk yang lain. Lalu neraka itu ada 7. Pertama neraka Hawiyah, kedua neraka Jahim, 3 neraka Saqar, 4 neraka Mazhar, 5 neraka Hutanah, 6 neraka apa sudah nomor 6. Nomor 6 adalah neraka Sa'ir, nomor 7 adalah neraka paling bawah. Ngarannya neraka apa? Innal ladzina fatanul mu'minuna wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Jadi neraka jahanam itu paling bawah karatnya bumi. Siapa neraka jahanam itu? Dan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita baca tentang bukti, neraka diciptakan Tuhan itu bukan sebagai tanda Allah terkejam dengan hamba, tidak. Itu sebagai tanda pembalasan terhadap dosa-dosa hamba yang dibawa ke alam akhirat biar tidak bertaubat sebelum kematian. Siapapun yang bertaubat sebelum mati pasti diampuni Allah. Jadi dalam riwayat diceritakan ini orang kafir, ini orang mukmin. Orang kafir ini al-kafirun wal munafiqun wal musyrikun, munafik, musyrikun, kafirun, mereka ini masuk ke dalam neraka tanpa hisab, langsung dibuat. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Makanya bila takbiran kadang walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun, itu nanti 3 macam itu masuk neraka tanpa ditanya, langsung. Jadi neraka itu jadi turun berkisah, bawahnya harus jalurnya bergeruga.
Jadi nang masuk tuh antri banyak. Lalu nang di ujung tuh tertawanya ada muat itu saya banyak banget nang masuk. Sekalinya dibuat muat banget. Bahkan mereka berkata hal dan masih ada lagi tambahan. Takjub mereka halus tapi kenal dalamnya dibuat manusia bergerak luas di dalamnya sehingga banyak manusia yang akhir itu masuk ke dalam. Ini yang ketiga macam tadi al-kafirun, munafikun, wa musyrikun. Batu mukmin ini terbagi pula dua. Mukmin ini mukmin laki-laki, mukminat perempuan terbagi dua. Ada mukmin yang beriman, ada mukmin yang asli. Ada mukmin yang taat lawan Allah waktu hidupnya penyembahnya datang ke masjid walaupun hari hujan sambil mendengarkan ceramah. Maka hujan sing dasar di luarnya ada berhenti. Nampaknya hadir ke majlis. Duduk mendengar tadi. Duduk situ. Ini orang yang mukmin yang taat ingin masuk surga tanpa hisab. Ada mukmin yang maksiat, ada juga rajin sembahyang tapi rajin juga berbuat maksiat. Rajin berzikir kan mesti melapasan tasbihnya, tapi mamanya laki harap juga. Mamanya laki itu nak ada berlebihan. Ada yang sejam mamanya laki itu. Pada kesalahan kita ada memberi duit lain, tapi mamanya bahas saja. Tapi yang laki ini kadang berpeduli, setiap ada harta tadi menyala pandiran ini, sidin ranai, kenapa? Sidin kemuliaan. Jadi untuk mana isi laki kemuliaan kada berawan. Nah, tapi orang yang asli ini terbagi dua, ada yang tadi yang tubuh, ada yang namanya itu, ada yang bertaubat, ada yang kada. Orang yang tadi berbuat dosa itu petir menyambung setan. Jika setan lewat di sambar juga. Bila mendengar petir maka bertasbih. Kemudian menghadap Tuhan. Aneh hujan sehingga sang berbeda-beda. Allah berkehendak dengan kuasanya karena alam semesta ini tidak ada yang sanggup untuk melawan kehendak Allah. Jadi tentara Allah yang banyak itu tidak sedikit jadi kawan berburu, tapi bila banyak itu jalan. Allah Ta'ala menurunkan air itu hanya itu yang termasuk aneh. Banyu turun dari langit itu aneh sebenarnya. Bagi orang berpikir, bagi orangnya hujan aja hujan. Tapi proses hujannya itu aneh banget. Pak, aneh dan hujan itu bagus titiknya tenang. Tetangga-tetangga kita dia langsung segayungan, tapi payah makan darah. Ada kerjaan besar.
ini titiknya bagus, maka bagus penembelnya itu hambar, masin, padi mata di jalan. Ya, untung banyak cakap oli pulang. Ya, habis tadi kanan di jalan itu kan. Kuasa Tuhan banyak itu turun tunggal kita. Dalam riwayatnya banyak yang turun ke bumi setiap tahunnya telah dihitung. Maka ada pernah mengalami jaka 1 triliun kubik setahun. Saya hitung aja, ada pernah lebih sama setahun. Ada pernah lebih sama kan titiknya. Dan Allah tahu kenapa di Banjarmasin ini paling banyak hujan di Kalimantan atau Indonesia, karena paling banyak pohonnya. Di Makkah gurun bertahan pasir, gurun pasir. Coba lihat Allah Taala akhirnya pohon-pohon kena, pohon mangga, lima, pohon anggur, ada pernah orang tuh menyiram. Kan di pohon mangga kalau benar suara menyiram ke Makarina tiap hari. Harinya meminta lawan Tuhan bertasbih. Makanya pohon itu bila ditiupkan bertasbih. Subhanallah bertasbih. Jadi tiupannya itu bertasbih. Makanya bila ada pohon di atas kubur ditiup angin bertasbih, diangkat aja kubur. Hanya bagus kubur itu ditanami di atasnya biar kayak kambang. Hanya bila kita kubur ditanam, bawa kambang mulai rumah, bawa cari kambang yang baik bawa. Jangan terbalik. Mungkin ada orang ke kuburan sudah kalian membawa kambang kuburan dibawa ke rumah. Biar baik kambang orang dikotiknya, dipatahnya, dicabutnya, dibawa ke rumah. Ulun suama nabur dirinya waktu opat mahalakin ulang ada samokol dirinya itu ompatan. Kulit ketik-ketik mau kambang, yuk kambang siapa ben cabut ke kambang kuburan itu bagus kan arahnya itu. Jadi sudah berpanjang lah. Sudah lawan danto di sini. Dia tahu kenal kalau lawan dantonya tuh. Gampangnya orang milih nama campur itu ada kan danto minta kambang lah. Gampang kan di sini lah. Di sini itu saya mau nyengkai orang sawah yang julun ini gampang kan memotik di kuburan atau di mana. Para kubur utang oleh julun mulikakan di sini. Mulikakan kalau dekat kuburnya bertasbih itu kena diangkat azab kubur. Hanya di dekat kuburan bawa kambang mulai rumah nanti usaha kambang bagus. Jadi bila ke kuburan itu dua macam, bawa kambang lawan banyu disiram kena di atasnya. Banyu itu menyiram supaya kena kuburan itu tandanya gembul, kena gembul dan itu yang bertasbih dingin kubur. Kita merasa bila duduk di bawah pohon waktu panas di dunia ini aja duduk di bawah pohon yang rindang, tetapi hanya diselawar kadang angin sepoi-sepoi. Bagian bisa tidurnya kucing jangan kita mengitihip asal pinang beda kucing apa itu. Hari bahasa itu. Nah rindangnya itu, itu dirasakan oleh orang hidup. Itu juga hal kubur hanya kubur keramat di dinding mulai merasakan sejuknya nyaman. Belum lagi Fatihah makin harap makin kiriman Fatihahnya. Jadi tanaman itu kayak Fatihah
sejuk banget di kubur walaupun jarak jauh. Jadi bila kaidah tanaman jangan putuskan dari Fatihah melawan mayat walaupun Fatihah itu tiap hari khusus nama Al-Fatihah. Hanya bila ada gambar di rumah itu nah kirimi Fatihah sini. Jangan melawan gambar laki. Nah kirimi walaupun yang sudah laki khususan laki Al-Fatihah. Ilmu lagi dikubur. Dan pulang gambar lalakian sikau khususan laki kunat kedua Al-Fatihah. Baik, kau nanti ada pulang tiga bukti bersusun khususan laki kunat ketiga Al-Fatihah. Matian berada. Kenapa matian berada? Sekali diselidiki di mana yang berataan hanya hanya lagi imam yang bintas ada laki yang keempat mendengar getar-getar umurnya 3 itu mati berataan ini bisa dilihat pernah berikutnya di sini. Nah makanya bila kita sayang lalu orang sudah mati kirim kepadanya. Kalau panan mengiringi kasihan sendiri, iya ditanam tanaman itu sebagai pengganti kalau anak lupa mengiringi hujan. Bawa kambang mulai rumah. Ujian orang gue kada boleh tanam tanaman di atas kubur itu sama menyakiti ahli kubur. Iya betul. Kalau pokoknya besar kayak mangga, nyiur, durian, diwadah, jangan ditanam di atas kubur. Kulun suah kemudian orang tenang, makanya indah kubur lucu juga. Tapi nyata rupanya siapakah yang menanam pohon mangga itu nah? Pohon mangga kalau diatang genah halaman tahun 45 6 tahun begitu mangga itu naik ke atas atangnya itu di bawahnya naik bang berdiri atangnya berarti tinggi terus sudah Buljingo kalau mayatnya berparohon di akarnya tenang. Ada tapi batangnya naik. Rupanya kalau kegenalan sudah pohonnya atang, rupanya tumbuh itu melihat atang kan. Sampai semeter ada naiknya atang. Kayak dia kalau warganya nangatak mana menolong atang. Dilihat takanya kayak itu. Nah, padahal bagus. Cuma kan di sebelah ini itu orang membuka sebelah kebun atang naik. Dipindah. Kenapa dipindah? Karena di situ ada pembuatan kayak orang membuang sampah. Itu kan bisa menyakiti ahli kubur. Jadi kubur itu hendak pembersih juga ini. Yang kubur itu bisa dipindah. Yang pertama adalah karena tempatnya itu kalau bagus surga atau apa. Sama tempat pembuangan sampah atau di belakang kiri kanan ini piting mesin itu misalnya di belakang rumah orang di kandang bakarin lah supaya jangan sampai terlihat oleh tubuh siang sih kayak yang bagian di misi sama juga. Yang paling ngeri lagi bila di sini ahli kubur orang Islam tatai orang kafir gaya sama orang bersama mematok mayat di daerah Pulau Beluan. Nah itu dia sebenarnya dia orang Islam. Sebelah masuklah sebelah kanan, sebelah kiri itu orang Nasrani. Berhadap jalan gini aja semeter.
lah jadi lu mana laki lawan kawan orang biar kawan orang ini apa dia hendak dipatah di sini lain apa itu kalau apinya menyebelah gitu banyak banget ada itu mana itu nyetel tapi Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatu. Lalu ujar Sidin, siapa orang-orang tadi yang mengisi neraka? Nah, pada akan Sidin juga kita melihat dalam Al-Quran tadi ada firman Tuhan. Ya Tuhan kan, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang mengisi pertama neraka itu adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini siapa yang pertama tadi mengisinya? Yang pertama adalah orang-orang yang mengakali timbangan dalam benjolan. Yang kita takutkan nang berimbang, nang berukur lah, nang ukur. Nah, berarti ada nang berimbang, nang ketiga nang berakal. Berimbang kilo, ada nang berakal litar. Ada nang berukur meter, nah itu meter lawan orang nang berakal lawan nang berkilo. Bila mengakali timbangan, wah bahaya banget. Pun ada besi kawan penjual emas. Jadi ada sebelah tokonya pernah, itu teman benarnya jadi tukang mobil, teman benar rumah. Ada kalau lebih jual emas, kan biasa ya. Ya kok dari sekian banyak orang berjual emas itu laki mana naik ikan apa? Nah, seandainya belum hendak mengakali berjual emas. Orang tahu ambil orang berjual emasnya itu ujarnya nih berkisah orang orang hendak mengakali 500 bisa kalau kali 10 5 juta deh. Kayak betul caranya mengakalinya mengakali timbangan itu dimiliki kan. Makanya bila pian kalau berjual kadang-kadang pasti susut jadi tawa ada biar kita pian pakai jadinya orang makan itu nukar 10 gram pian simpan kita jual susut jadi berapa milik kita panahnya susut di main makanya disusut itu kan karena berjual lebih akannya sedikit lah 500 ya kadang-kadang terasa gimana kan. Jadi nang berjual 10, nang manukar 10 di lebih tahun 10 juta ada berjual sehari. Kali sebulan, ya sebulan itu nang mengerjakan makan 10 juta kali sebulan. 300 juta deh. Orang main ditimbang aja ya, belum berujung gitu. Paling biasanya orang mahal itu. Karena bila penukar sambilan garam ya 300 mili ada ujungnya tuh. Kita mana tahu membaca itu tulis surat 300 mili. Karena pas menjual sambilan garam kurang 300 mili aneh lah. Keturunan susut ya. Kalau dipakai susut kita ada apa saja itu sih. Dimainkan di timbangannya 300 setahun berapa? Setahun 3 miliar. Nah, kata umumnya hanya Allah awas tersebut tidak jadinya hanya orang banyak pintar macam-macam karena panas jika supaya taringan sedikit. Waktu kita bingungan otak ada pernah dipanasi anak menjual tak sandingin dinginnya mas tak anak menjual panasinya dan barang panas kita angkat sedikit untungnya. Dan itu dijemur lawan kadek jauh ringannya dijemur
ditimbang tuh ya. Karena lembabnya ada mengandung air. Jadi, andai punya ulun hendak tulas mencari sakit itu paribahasa. Ulun indah jujur kayak gitu aja ke ulunnya. Bina sambilan tas sambilan garam jangan ada tapi kada orang sekian. Karena menjual kada susu kira pembiak. Dan ini ulun kayak ini paamasan untuk kisah. Jadi ulun ikat ya ngatur aja takut tangkaian di akhirat. Berapa orang bersugi-sugi ngomongin orang. Menjernya tadi berkisah. Ini sedikit hanya. Jadi berarti banyak. Betul nambah timbang. Yang pulang bilanya timbang. Itu kan jual di apel malah biji. Itu mana? Kata baju dari bawah. Tapi sedikit barang pada timbang barakah benar rezeki. Jangan dikurangi. Ada juga nama akali ditimbangan di setiap sudah. Seon dikuranginya deh. Jadi 9 meter, tapi timbangannya kiloan. Tapi di Cengis sudah seon dapatnya sudah. Jadi bila 1 kilo ini itu sudah 9 aja. Dia bayangkan orang menukar anggap 5 ekor sehari 1 kilo. Kamana kena memberikan ke akhirat. Maka orangnya kada tahu nak menukar. Tuh nambah timbang ada pula nambah takar ini bapak bener lah. Cakap berjual bensin sarita pasangan. Kita orangnya 800 mili aja. Misalnya lah berlima sehari berlima anggap 10 botol air sehari. Kali sebulan berapa botol kemana kita mantap. Jadi bila sarita pasangan sarita pas kayak hendak lebih sedikit. Karena sasindok pak pada dasarnya tak itu berkah yang ada niat orang. Jadi tanda ahli surga itu kaidah tak makan berjualan itu berapa bujur mitiran kayak gitu ya. Nah pasakan semeter. Ini orang menukar kain semeter ini kencang yang enak. Maka kainnya memang umatan itu. Kain Korea di umat datang ke rumah 1/2 meter jadinya. Kalau cut teman-teman. Nah, jadi jangan berobatan. Orang menukar 5 meter datangnya 4,5 meter aja tadi. Maka nih tamburan kan musidinnya. Ujurnya sih semurah memancing harga, tapi meteran itu harus meteran dimainkan. Tamurah, tapi timbangan dimainkan sih. Nah, gitu. Jadi dalam riwayat orang paling banyak masuk neraka hawiyah adalah orang yang mempermainkan timbangan, takaran, dan meteran. Jadi bagi apik bagi berdagang supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وبركتنا ولنا رحمة الأمين بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين ورسولنا ربنا سبحانه قبل الموت والرحمة العين وقبل بعد الموت اللهم حببنا إلى بشرى الموت والمجد من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العزة والمجد وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله.